aplikasi mengenai rumus sinus ya, penjumlahan dan selisih dua sudut. Kita coba menerapkannya di dalam sudut-sudut yang sering biasa muncul dalam soal. Sinus 15 derajat. Intinya sama saja, silahkan disimak video-video sebelumnya. Intinya kita memunculkan sudut istimewa. 15 derajat itu kan selisih antara 45 dan 30. Lalu juga 15 derajat juga bisa dinyatakan 60 dengan 45. Tetap kan dikurangi jadi 15 derajat. Cara satu, kita coba yang ini. Ketika 15 kita ubah menjadi 45 dikurangi 30. Sehingga sinus 15 sama aja dengan sinus 45 dikurangi 30. Kita tahu rumus sinus adalah sin cos min kosin. Ya, di sini ciri khas sin adalah selalu berbeda. Fungsi yang berdampingan selalu berbeda. Sin berdampingan dengan cos. Cos berdampingan dengan sin. Ya, itu cara mengingat. Kalau kosinus itu selalu sama. Cos ingin berdampingan hanya dengan cos, sedangkan sin ingin berdampingan hanya dengan sin. Ya, ini rumus sinus berarti harus berbeda. Cirinya begitu. Yuk. Sin cos dikurangi kosin. Sinus 45 adalah setengah akar 2, kosinus 30 adalah setengah akar 3, dikurangi setengah akar 2 dikali sinus 30 adalah setengah. Ini di dalam tabel sudut istimewa. Harus sudah hafal. Setengah dikali setengah, seperempat. Akar 2 dikali akar 3, akar 6. Ini juga sama, setengah dengan setengah, ya, pecahan dengan pecahan adalah seperempat kalau dikalikan akar 2. Di sini suku pertama, ini suku kedua, sama-sama mengandung seperempat. Sehingga seperempat bisa ditulis satu kali saja cukup, asalkan muncul tanda kurung. Sehingga di sini cukup kita tulis akar 6, karena seperempat sudah ditulis di sini. Di sini tinggal kita tulis akar 2 saja, karena seperempat sudah kita tulis di sini. Sehingga jawaban dalam pilihan ganda bisa saja muncul seperti ini. Atau kalau mau diurai, ya, tidak diketemukan dalam pilihan ganda, misalkan akar 6 itu adalah akar 2 dikali akar 3. Kembali, sama-sama mengandung akar 2, sama-sama mengandung akar 2, maka bisa ditulis cuma satu kali saja. Baik, sehingga di sini tinggal tulis akar 3, karena akar 2-nya sudah ditulis di sini. Lalu di sini akar 2, karena sudah ditulis di sini, jadi tulis saja angka 1. Kalau dikalikan kan tetap akar 2. Jawabannya bisa 2, bisa ini, dan atau seperti ini. Kita kerjakan cara kedua, yaitu ketika diuraikan menjadi 60 dikurangi 45 derajat. Sin cos kosin, ya, sama, tinggal kita tuliskan tabel. Sinus 60 derajat itu setengah akar 3, kosinus 45 itu adalah setengah akar 2, dan seterusnya. Sehingga ini tinggal dikalikan, setengah dan setengah adalah seperempat, akar 3 dan akar 2 adalah akar 6. Ini juga sama, seperempat akar 2. Sehingga seperempat bisa ditulis satu kali saja, boleh? Boleh, asalkan ada tanda kurung muncul di sini. Sehingga ini tinggal tulis akar 6, ini tinggal ditulis akar 2. Bisa diurai lagi? Bisa. Ya, akar 2, sehingga akar 2-nya di luar, akar 3 min 1. Sehingga jawabannya bisa diurai seperti ini atau yang seperti ini. Baik, kita coba lagi. Ya. Soal yang lain. Sinus 120 derajat. Munculkan sudut istimewa. 120 itu 90 tambah 30, 120. Berapa lagi? 60 tambah 60, 120. Berapa lagi? 2 kali 60 juga 120. Jadi kita akan coba 3 cara ini. Aplikasikan. Cara 1, sinus 120 diurai menjadi ini, ya, sin cos kosin. Sinus 90 derajat adalah 1, kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3, kosinus 90 derajat adalah 0, sinus 30 derajat adalah setengah. Sehingga hasilnya adalah setengah akar 3. Karena ini dikalikan, dan ini hasilnya 0. Sehingga jawabannya adalah setengah akar 3. Cara kedua, ketika diuraikan menjadi ini. Sin cos kosin. Sin setengah akar 3, cos setengah. Cos 60 setengah, sinus 60 setengah akar 3.
Sehingga ini menjadi 1/4 akar 3, ini menjadi 1/4 akar 3. Baik, sudah sama ya, 1/4 ditambah 1/4 adalah setengah. Ya, 1/4 tambah 1/4 itu setengah. Telur 1/4 ditambah lagi telur 1/4 itu kan setengah. Setengah akar 3. Hasilnya akan persis sama. Baik, kita akan coba yang ini. 2 akar 60. 2 kali 60. Ya, ini muncul sudut ganda ya. Sudut ganda, sudut sudut rangkap. Sudut rangkap. Sinus 2 alfa. Ya, menjadi 2 sin alfa dikali cos alfa. Berarti 2 ya. Sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, kosinus 60 derajat adalah setengah. Ini bisa sederhanakan ya. 2 dengan 2 menjadi 1. Jadi yang bersisa adalah setengah akar 3. Jawabannya persis sama. Ada 3 cara itu dan semuanya sama. Sinus 165 derajat. Nah, munculkan sudut istimewa ada 45 ya. 120 itu yang barusan ya, soal sebelumnya. Diurai lagi. Sinus kali kosinus, kosinus dikali sinus. Sinus 120 derajat ya, itu adalah setengah akar 3. Kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Kosinus 120 derajat itu adalah negatif setengah. Itu ya. Karena kosinus di kuadran 2 bernilai negatif. Seperti itu. Ini setengah akar 2. Setengah kali setengah, 1/4. Akar 3 kali akar 3, akar 6. Ini min 1/4 akar 2. 1/4-nya kita tulis 1 kali, muncul tanda kurung, sehingga kita tulis akar 6. Di sini tulis akar 2. Jawabannya seperti ini. Atau kita urai seperti biasa kayak sebelumnya. Ya. Dua-duanya mengandung akar 2 karena penguraian akar 6 itu adalah akar 2 kali akar 3, maka akar 2 bisa tulis 1 kali saja ya. Sehingga di sini tinggal kita tuliskan 1. Sehingga sinus 165 derajat adalah 1/4 akar 2 dikali akar 3 min 1. Diketahui A dan B sudut lancip ya. Sinus A 5/13 dan tangan B 3/4, maka tentukanlah penjumlahan dan pengurangannya. Baik, di sini kita sketsa dulu dalam segitiga siku-siku. Sinus A, kita yang ini dulu, informasi pertama, sinus A. Sinus A itu adalah depan per miring. Berarti depannya 5, miringnya 13. Di SMP pernah ya, perbandingan trigonometri bahwa sinus itu adalah depan dibagi miring. Berarti depannya 5, miringnya 13. Tinggal sisi sampingnya yang belum. Pitagoras, ingat Pitagoras, langsung. Ini tuh sisi terpanjang. Ini tuh sisi paling panjang. Ini yang pendek, ini yang pendek. Sehingga untuk mencari yang pendek, pasti yang panjang dikurangi yang pendek. Selalu dikurangi kalau mencari yang pendek. Ya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, 169 kurangi 25, 144. Akar dari 144 adalah 12. Berarti dipastikan bahwa sisi sampingnya adalah 12. Di sini kita tahu bahwa sinus A 5/13 dan kosinusnya samping per miring 12/13. Sinus depan per miring, kosinus samping per miring. Yang kita butuhkan dari informasi sudut A sudah. Sekarang dari informasi sudut B. Tangen B sama dengan 3/4. Tangan itu sisi mana? Tangan itu adalah depan dan miring ya. Desa gitu kan? Mungkin ada yang mengingatnya demi sami desa gitu ya. Demi depan miring, sami itu kosinus ya. Kosinus itu sami, samping dan miring, dan tangan itu adalah desa, depan samping. Tangan terhadap desa. Ininya gitu ya, cara mengingatnya kan. Rasa kangen terhadap desa, jadi tangan pada desa. Tangan B sama dengan 3/4. Kita sketsa lagi. Berarti tangan B itu depan, berarti depannya 3.
dan sampingnya 4, berarti sini 4. Nah, berapakah ini? Pitagoras lagi. Pitagoras, kenapa ditambah? Karena ini adalah sisi paling panjang. Penjumlahan dari sisi-sisi pendek. Penjumlahan dari sisi-sisi pendek. Itu sisi panjang. Kalau ini sisi pendek, berarti pengurangan dari yang panjang dikurangi yang pendek satu lagi. 9 tambah 16, akar 25, sehingga 5. Miring adalah 5. Kita hanya butuh 2 informasi, berapa sinusnya, berapa kosinusnya. Sinusnya 3/5. Kosinusnya 4/5. Begitu. Ketika kita sudah tahu kedua sinus dan kosinus, maka soal ini bisa kita kerjakan. Sinus A tambah B sama dengan sin cos tambah kosin. Ya, ini harus diingat. Sinus itu cara mengingatnya ada yang mengatakan gini, sin itu kan dalam bahasa Inggris dosa. Dosa ketika laki-laki dan perempuan berbeda jenis kelamin, berduaan, belum menikah. Lihat, ini dosa. Sinus dan kosinus berbeda di sini, ya kan? Laki-lakinya yang ngajak, ceweknya yang ikut, atau ceweknya yang ngajak, laki-lakinya yang ikut. Nah, gitu ya. Ada apa sih, mengingat cara mnemonik sebutnya itu ya. Ingat kalau sinus itu pasti berbeda. Sinus dengan kosinus, kosinus dengan sin. Kalau rumus yang satu lagi, rumus kosinus itu selalu sama. Kalau ini selalu berbeda. Sinus dan cos, cos dan sin. Tambah. Baik. Rumus sinus itu hanya begini. Kita masukkan sekarang. Sinus A mana? Ini, 5/13. Ya. Kosinus B mana? 4/5. Tulis di sini. Kosinus A, 12/13. Ya. Dan sinus B, 3/5. Itu alasan kita mencari semua. Pakai segitiga ini, karena kita butuh sin A berapa, kosinus B berapa, cos A berapa, sin B berapa, untuk dimasukkan ke dalam rumus. Yuk. 13 kali 5, 65 kan? 5 kali 4, 20. Ini 12 kali 3, 36. 13 kali 5, 65. Udah sama penyebutnya? Sudah, tambahkan aja. Jadi 56/65. Demikianlah jawaban dari sinus A ditambah B. Sekarang kita menjawab yang sinus A dikurangi B. Ya, sama. Dari informasi soal sebelumnya, kita tahu 4 hal ini. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Sinus A min B. Ingat, sinus itu berarti selalu berbeda, sin dan cos. Lalu cos dan sin, ya, di sini AB. Di sini dikurangi, di sini dikurangi. Bedanya ini dengan soal pertama. Sinus A-nya 5/13, kosinus B-nya 4/5, kosinus A-nya 12/13, sinus B-nya 3/5. Tinggal dikalikan biasa, 20, 65, 36, 65. 20 dikurangi 36, negatif 16/65. Jawabannya demikian. Semoga